Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat tahun baru. Bersyukur pada Tuhan, hari ini pada minggu pertama di tahun 2021 ini, kita kembali dipertemukan untuk beribadah bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita, saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita masuk dalam saat teduh, kita mempersiapkan hati kita menenangkan hati kita untuk sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan saja. Banyak hal yang telah terjadi pada tahun lalu. Tahun 2020 untuk kebanyakan orang adalah satu tahun yang berat. Tetapi kalau kita masih boleh ada sampai hari ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Mari kita akan sama-sama memuji Tuhan, karena besar setia Tuhan pada kita. Dia negara
Dengarkanlah firman Tuhan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kalau hari ini, pada minggu pertama di tahun 2021 ini, kami boleh datang bersama-sama beribadah kepadamu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, untuk penyertaan-Mu bagi kami pada tahun-tahun yang telah kami lalui. Kami tahu, kami dapat melewati hari-hari yang berat, bukan karena kehebatan kami, tetapi itu semua karena Engkau yang menolong kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami menyerahkan tahun ini, bahkan tahun-tahun di depan kami ke dalam tangan-Mu. Mohon Engkau memegang tangan kami, menuntun langkah kami. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kami. Tetapi kami tahu, asal Engkau bersama-sama dengan kami, apapun yang akan terjadi, kami dapat melewati semua itu dengan baik. Karena kami tahu, kami mempunyai Allah yang sama, yang telah menyertai kami pada waktu-waktu yang lalu. Allah yang sama itu akan menyertai hari di depan kami. Kami tahu, Engkau Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami. Bapa, saat ini kami bawa pujian dan penyembahan kami kepadamu. Allah kami yang hidup, Allah yang selalu mengasihi kami, Allah yang telah menebus dosa-dosa kami. Kami juga membawa hati kami untuk diisi dengan firman-Mu. Biarlah dapat menjadi pedoman hidup kami untuk hari depan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun ini. Apakah wabah COVID-19 sudah akan selesai atau tidak? Apakah akan muncul bencana lain yang tidak kita inginkan? Kita juga tidak tahu. Karena itu yang harus kita lakukan adalah datang kepada Tuhan, memohon Ia yang selalu memimpin kita untuk melewati apapun yang terjadi. Tuhan yang pimpin jalanku, tiada yang ku takutkan. Rahmat-Nya sungguh melimpah, yang mempedulikanku. Dalam imanku terhibur dan
pimpin jalanku, selamanya ku puji Dia. Ia yang pimpin jalanku. Saya undang jemaat bangkit berdiri bersama umat Tuhan di segala abad dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan bersama-sama berdoa untuk beberapa hal. Pertama-tama kita naikkan doa ucapan syukur kita untuk pemeliharaan Tuhan pada tahun lalu, kita boleh melewatinya dengan baik. Dan kita menyerahkan tahun 2021 ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan menyertai, memimpin kita. Kita juga tak lupa berdoa agar wabah COVID-19 dapat cepat teratasi. Dan yang terakhir kita tak lupa terus berdoa untuk program gereja pada tahun 2021 ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk tahun-tahun yang boleh kami lewati bersamamu. Bapa, ada suka dan duka. Tapi kami tahu Engkau selalu menyertai kami. Kasih-Mu selalu cukup untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan waktu di depan kami. Tiap langkah hidup kami, tiap detik hidup kami. Kami mohon Engkau menyertai, menolong, memimpin langkah kami ya Bapa. Apapun yang terjadi di depan kami tahu asal kami bersama-sama dengan Engkau, kami dapat melewati semua itu. Karena Engkau telah membuktikan kepada kami, Engkau menyertai kami pada waktu-waktu yang lalu. Kami yakin dan percaya Engkau akan menyertai hari di depan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga tak lupa terus berdoa untuk wabah COVID-19 ini. Bapa, kami mohon Engkau menolong agar wabah ini dapat cepat teratasi. Kami berdoa untuk orang-orang yang terkena COVID-19 ini. Jika mereka sakit, Bapa, kami mohon jamahan-Mu. Kami mohon Engkau sendiri menyembuhkan mereka. Biar melalui COVID-19 mereka dapat melihat bahwa Engkaulah yang menyembuhkan mereka ya Bapa. Bapa, kami juga tak lupa terus berdoa, menyerahkan gereja kami, menyerahkan program gereja kami pada tahun 2021 ini. Bapa, apapun yang kami rencanakan, kami mohon Engkau sendiri yang campur tangan. Biarlah semua apa yang kami rencanakan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Agar biarlah semua yang telah kami rencanakan adalah untuk memperluas kerajaan-Mu. Biarlah Injil-Mu dapat diberitakan dengan lebih lagi ke seluruh dunia. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pimpinlah aku agar ku tak tersesat. Kau beserta amanlah di dalam anugerah-Mu. Pimpin aku agar ku tak tersesat, melewati hidupku sampai tiba di sorga. Saat ombak menerpa, Kau yang melindungiku.
Bacaan bertanggapan kita hari ini berjudul Ucapan Syukur serta Pujian akan Kasih Sayang Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Injil Lukas 12 ayat 24 menuliskan, perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Mengapa keluh kesah? Mengapa kecewa? Mengapa hati susah dan gundah gulana? Yesus sobat setia yang memberkatiku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku mendengar suaranya, buanglah sesamu, tenang di pelukannya. Tiada ku takut, Tuhan pimpin jalanku. Ku mau ikut serta. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Dia peliharakan burung, juga peliharakanku. Ku nyanyikan bebaslah, tiada kekuatan. Dia yang pelihara
Selamat hari Minggu, saudara-saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur kita memasuki minggu pertama di bulan Januari di tahun 2021. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita bisa beribadah, dan sebentar kita akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita semua boleh berdoa, memohon pimpinan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur, dan hari ini adalah minggu pertama di tahun 2021. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah membantu kami memasuki tahun baru beberapa hari yang lalu. Bapa di surga, saat ini kami ingin bersama-sama mau merenungkan firman-Mu sebagai landasan buat kehidupan kami sepanjang hari, minggu, dan bulan, dan tahun ini. Kiranya Tuhan berkenan menerangi kami dengan firman-Mu, memampukan kami untuk hidup dan menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, seperti yang saya sampaikan pada tanggal 1 Januari, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian 1 dan Kejadian 2 dengan tema mengenal Allah. Semoga setelah saudara membaca firman di rumah dan ketika saudara mendengarkan firman ini akan semakin menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Saudara, saya ingin mengajak kita memperhatikan dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 31 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-7. Nah, saya hanya akan membaca bagian ini saja. Saudara nanti boleh kembali membacanya. Demikian bunyi firman Tuhan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, saudara, inilah firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Saudara, hari ini kita belajar bersama-sama dengan tema mengenal Allah. Kita sering ya mendengar orang berkata, mungkin ketika dia ingin presentasi, ketika dia ingin menyampaikan sesuatu, ketika dia ingin mempromosikan sesuatu, maka biasanya orang berkata demikian. Tak kenal maka tak sayang. Ya, jadi maksudnya semakin mengenal dia, maka timbullah perasaan sayang kita kepadanya. Atau kepada suatu produk yang tak kenal maka tak sayang, maka dia berpikir kalau kita mengenal produk itu, semakin kita mengenal maka semakin sayanglah kita kepada produk itu. Pertanyaan saya sederhana sekali, saudara. Apakah pasti semakin mengenal semakin sayang? Apakah benar semakin mengenal semakin sayang? Saudara, logika pikir saya kadang-kadang justru misalnya kita semakin mengenal seseorang, ya kita semakin jengkel. Kenapa? Karena kita semakin mengenal sifat-sifatnya, apalagi yang banyak itu kalau sifat-sifat buruknya. Misalnya dia orangnya iri, dengki, ya, orangnya ketus dan segala macam. Sehingga saudara, kalimat tak kenal maka tak sayang tidak selamanya benar, tidak selamanya pasti. Kenapa? Karena semakin kita mengenal, apalagi mengenal banyak sekali kekurangan keburukannya, maka kita akan mengatakan semakin menjengkelkan, bukan semakin sayang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah semakin mengenal Allah, kita pasti semakin sayang kepada Allah? Belum tentu, saudara. Ya, kalau kita semakin mengenal Allah, belum tentu kita semakin sayang kepada Allah.
Saudara, semakin kita belajar tentang Allah, semakin kita belajar tentang Allah, Allah banyak bikin aturan ini, itu, dan segala macam, kita semakin bilang, untuk apa? Ya, lebih baik saya tidak usah mengenal dengan baik. Tetapi saudara, yang pasti adalah, semakin Anda mengenal Allah, maka kita semakin tahu betapa Allah mengasihi kita. Nah, ini yang pasti, saudara. Semakin kita belajar untuk mengenal Allah, kita akan semakin tahu betapa Allah mengasihi hidup kita. Saudara, kita belum tentu mengasihi Allah. Tetapi yang pasti ketika kita menekuni, belajar tentang Allah, kita akan semakin tahu betapa Allah mengasihi saudara dan mengasihi saya, mengasihi kita semua. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, mengenal Allah yang mengasihi kita. Inilah yang menjadi renungan kita. Mari sama-sama kita belajar untuk mengenal Allah yang mengasihi kita itu. Nah, seperti apakah Allah yang mengasihi kita itu? Yang pertama adalah Allah yang mengasihi kita, Dia adalah Allah yang Maha Kuasa, penuh hikmat. Saya ingin mengajak saudara membaca penggalan Kejadian pasal 1 yang diambil dari Kejadian 1 ayat 1 berkata demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara perhatikan, pada mulanya. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, saudara, ini memberitahukan kembali kepada kita bahwa tidak ada Allah yang seperti Dia. Dia menciptakan dari awal, dan Dia adalah Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Dan dengan siapakah Dia berkonsultasi? Tidak ada. Dengan hikmatnya, tidak ada bimbingan. Dia sendiri yang melaksanakan semuanya itu. Saudara, berarti Dia adalah penuh kuasa dan penuh hikmat. Di dalam ayat 26 berkata demikian. Ini tentang penciptaan manusia, saudara. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saudara, dua bagian ini menceritakan pada kita, Allah menciptakan segala sesuatunya, langit, bumi, ya, benda-benda penerang, hewan-hewan, tetapi juga Dia adalah pencipta manusia. Siapa yang bisa menciptakan manusia? Hanya Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang memberikan nasihat? Tidak ada. Hanya Allah yang penuh hikmat yang menciptakan semuanya itu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perhatikan ketika Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Saudara, kita menemukan bahwa Allah yang penuh kuasa, yang penuh hikmat itu, Dia menciptakan segalanya secara teratur. Ya, saudara perhatikan, nanti baca di rumah kan, ada Kejadian pasal 1 terus sampai pasal 1 ayat 1 sampai 31, saudara menemukan urutan-urutan penciptaan. Ya, urutan-urutan penciptaan, ada penciptaan langit dan bumi, cakrawala, menciptakan benda-benda penerang, menciptakan hewan, ya, menciptakan daratan dan lautan, sampai yang hari ke-6 menciptakan manusia. Saudara, kita melihat Allah menciptakan dengan urutan-urutan yang begitu istimewa sekali. Saudara, kita juga melihat bagaimana Allah menciptakan semua itu di dalam gerak yang teratur, bentuk yang teratur, bahkan juga saudara keterikatan satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan bagaimana nantinya bulan terikat dengan matahari, bumi terikat dengan matahari, tumbuh-tumbuhan terikat dengan matahari. Bagaimana kita melihat pergerakan bumi, pergerakan bulan, pergerakan matahari, semua itu memberitahukan saudara Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada panduan, tidak ada sesuatu yang mengarahkan atau seseorang yang mengarahkan. Semua ada inisiatif Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan. Semua adalah inisiatif dan kehendak Tuhan. Saudara sekalian dalam Tuhan, dengan adanya yang seperti demikian, Allah yang mengasihi kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa, yang penuh hikmat. Saudara, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, pasal 14 ayatnya yang ke-19 berkata demikian. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi. Ya, Allah yang Maha Tinggi, ya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Siapa Dia? Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi, yang penuh kuasa dan penuh hikmat. Itulah Allah yang mengasihi kita. Kalau kita memperhatikan Yesaya pasal 45 ayat 8 berkata demikian. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas,
Dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan. Dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Saudara di sana mengatakan, akulah yang menciptakan semuanya ini. Jadi saudara, Tuhan pencipta, Allah yang maha baik itu adalah pencipta segala sesuatu. Saudara, satu kali lagi di dalam kitab Roma. Roma pasal 11 ayat 33-34 berkata demikian. Oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Ataukah siapa yang pernah menjadi penasehatnya? Rasul Paulus dalam Roma mengatakan, Allah yang agung mulia itu, yang menciptakan segala sesuatu itu. Tidak ada yang menandingi dia. Dan tidak pernah ada orang yang memberikan nasihat kepada dia. Jadi semuanya keluar dari Allah yang maha kuasa, yang penuh hikmat itu. Yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, saya ingin memberitahukan kepada saudara. Allah yang mengasihi saudara adalah Allah yang penuh kuasa dan penuh dengan hikmat. Yang menciptakan segala sesuatu ini memberitahukan kepada kita, dialah Allah yang mengasihi kita. Saudara, yang kedua, hari ini kita mengenal Allah yang mengasihi kita itu sebagai apa, saudara? Bukan saja dia sebagai Allah yang maha kuasa, yang penuh hikmat, tetapi yang kedua adalah dia adalah Allah yang menjaga juga mengawasi. Ya, dia juga adalah Allah yang menjaga dan mengawasi. Saudara, saya ingin bacakan saudara kembali di dalam ayat 31. Berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari yang ke-6. Nah saudara, kita melihat di sana ada kata melihat. Nah kata melihat ini sebenarnya punya pengertian menjaga dan mengawasi. Jadi ketika Tuhan melihat semua yang diciptakannya, sebenarnya semua itu berada di dalam penjagaan dan pengawasan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang melenceng daripada itu. Tidak ada sesuatu yang keluar daripada itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat firman Tuhan, ya, Kejadian pasal 2 ayat 1 berkata demikian. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Alkitab mengatakan demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Saudara, bahagian ini memberitahukan kepada kita bahwa langit dan bumi dan segala isinya itu bukan hanya berbicara soal tumbuh-tumbuhan hewan. Tapi juga berbicara tentang jagat raya. Berbicara juga dengan isi bumi ini. Berbicara juga dengan isi lautan, isi gunung. Jadi saudara kasih dalam Tuhan bahwa jumlahnya sangat besar. Tetapi teratur, tertib, dan terkendali. Nah, siapakah yang mengatur ketertiban? Siapakah yang mengatur keteraturan? Siapakah yang mengendalikan semuanya ini? Nah, Alkitab mengatakan Allah yang melihat itulah. Allah yang mengawasi dan menjaganya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya coba-coba search ya di internet. Kira-kira berapakah jumlah bintang di langit? Ya. Nah, saudara, para ahli mengatakan itu jumlah bintang di langit itu seperti ini, saudara. 100 miliar kali 100 miliar. Hah? 100 miliar kali 100 miliar. Jadi kalau dihitung itu berapa ya dalam bahasanya ya? Saya tidak tahu, saudara. Yang saya tahu, saya hitung nolnya katanya 1 angka 1 ditambah dengan 22 nol di belakangnya. Itulah jumlah bintang yang ada di angkasa, di cakrawala. Oh, saudara kasih dalam Tuhan, dengan jumlah yang begitu besar, yang begitu banyak, nah, saya tidak tahu ukuran bintang itu seperti apa. Tetapi saudara tahu mengapa bisa begitu tertib di angkasa itu? Kita bisa membayangkan seandainya tidak diatur, tidak teratur, tidak ada mengawasi, tidak menjaga. Saling mau-maunya sendiri, tabrak sana, tabrak sini. Saudara, itu akan menjadi resiko besar buat bumi, bukan? Tetapi Alkitab mengatakan dalam jumlah yang begitu banyak, tetap di dalam pengawasan Tuhan. Di dalam jumlah yang begitu besar, tetap di dalam penjagaan Tuhan. Saudara, itulah Allah yang mengasihi kita itu. Yaitu Allah yang menciptakan, tetapi juga menjaga dan mengawasinya. Menjaga dan memeliharanya dengan baik. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan saja bagaimana gerak-gerak dari bumi. Gerak-gerak dari matahari, gerak daripada bulan. Saudara, kita tahu sebagai misal,
matahari. Ya, setiap pagi terbit dari timur. Lalu kemudian beredar dan kemudian akan terbenam di sebelah barat. Nah, saudara, setelah itu malam menjadi gelap dan pada waktunya bulan itu muncul. Ya, lalu kemudian tenggelam dan matahari muncul. Saudara, terjadilah terang dan terjadilah gelap. Ya, dengan adanya matahari. Saudara, pernah enggak kita bayangkan seandainya matahari itu tidak muncul-muncul? Ya, setelah tenggelam di bagian barat, kita tunggu-tunggu enggak muncul-muncul. Saudara, saya berpikir kalau dia tidak muncul-muncul, saudara, kita semua mati kedinginan. Ya, kalau dia tidak muncul-muncul, semua tanaman-tanaman yang membutuhkan matahari akan mati, termasuk kita. Ya, saudara, di masa-masa pandemi ini, dulu orang takut sekali berjemur dengan matahari. Tapi saudara, atas anjuran untuk supaya kita dapatkan vitamin D, sekarang orang ramai-ramai ya berjemur matahari. Ya, ada beberapa AI tetangga kami, ya setiap pagi jam 9 dia selalu berjemur di muka pagar rumah kami di jalanan. Dia mengatakan, "Engkau, saya izin di sini berdiri ya, jemur matahari." Saya bilang, "Enggak apa-apa, matahari itu punyanya Tuhan. Ya, bukan punyanya saya, silakan." Saudara, orang sekarang berjemur matahari, cari matahari, saudara. Ya, seandainya matahari tidak muncul, saudara, apa yang terjadi? Tetapi saudara, kita melihat bagaimana aturan Tuhan. Tuhan sudah mengatur sedemikian rupa. Ya, perputaran itu, pergerakan itu, saudara. Kenapa, saudara? Karena ada di dalam pengaturan, penjagaan Tuhan yang maha baik. Kalau kita membaca di dalam Ayub pasalnya yang ke-28, ayat 25, 26 berkata demikian. Ketika ia menetapkan kekuatan angin dan mengatur banyaknya air, ketika ia membuat ketetapan bagi hujan dan jalan bagi kilat dan guru. Siapa yang atur? Tuhan yang atur. Semuanya sudah diatur demikian di dalam pengawasan penjagaan Tuhan. Nah, secara sederhana Mazmur 121, saudara di sana ceritakan tentang bangsa Israel yang dijaga, dipelihara oleh Tuhan. Katanya Tuhan Allah Israel itu tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Saudara bayangkan kalau seandainya terlelap dan tertidur. Wah, betapa berbahayanya. Ya, dunia ini betapa berbahayanya. Saudara, saya punya pengalaman ya ketika saya di rumah dan kebetulan saya rebus jagung. Ya, saya suka makan jagung rebus, jadi saya rebus jagung. Nah, saya kasih nyala kompor lalu saya taruh jagung dan kemudian saya rebus lalu saya masuk ke kamar sambil mempersiapkan khotbah. Ya, saking asiknya mempersiapkan khotbah, tiba-tiba saya mencium, kok bau angus? Ya, oh saudara, tiba-tiba saya ingat, wah saya rebus jagung. Lalu saya keluar ke dapur, astaga, jagungnya bukan jagung rebus, jadi jagung bakar. Ya, karena airnya habis. Kenapa saudara? Karena saya tidak bisa mengawasi, saya tidak bisa menjaga. Oh, sangat berbeda sekali dengan Tuhan. Ya, dia tidak pernah terlelap, dia tidak pernah tertidur, matanya selalu mengawasi. Bayangkan cakrawala dan segala isi di bumi ini dijaga, diatur oleh Tuhan dengan begitu rapi. Semua masing-masing ada geraknya masing-masing, sudah diatur oleh Tuhan. Itulah Tuhan yang kita percaya. Itulah Tuhan yang mengasihi kita. Saudara, yang ketiga, seperti apakah Allah yang mengasihi kita itu? Yang ketiga adalah Dia adalah Allah yang suka akan keharmonisan. Ya, Dia suka akan keharmonisan. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 25 berkata demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di bumi. Maka Allah melihat semuanya itu baik. Catatan kita adalah semuanya baik. Ini adalah hari kelima, saudara. Jadi semuanya baik. Saudara, kalau kita perhatikan ya di dalam Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat 31 berkata demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada hari kelima, ya, diciptakan segala sesuatu itu sebelum menciptakan manusia, Alkitab mencatat semuanya baik. Pada hari ke-6, setelah menyelesaikan penciptaan manusia, lalu Allah sekali lagi melihat artinya apa tadi saudara? Mengawasi dan menjaga. Ya, sekali lagi di sana dikatakan, maka Allah melihat bahwa sesungguhnya itu amat baik. Kalau di dalam ciptaan yang pertama itu adalah baik, tetapi karena giliran sampai kepada ciptaan manusia, di sana kata sungguh amat baik. Jadi kata baik dan sungguh amat baik ini memberitahukan kepada kita sesungguhnya bahwa itu sesuai dengan pikiran Tuhan.
Itu sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan tujuan Tuhan, sesuai dengan maksud Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan itu berguna bagi manusia, dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi saudara, ketika Kejadian mengatakan semuanya baik dan sungguh amat baik, sesuai dengan apa yang Tuhan rancangkan, sesuai dengan maksud dan tujuan Tuhan, sesuai dengan maksud awal penciptaan itu. Dan semua itu adalah untuk manusia dan untuk kemuliaan Allah sendiri. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dari bahagian ini sebenarnya kita diingatkan kembali bahwa apa yang diciptakan oleh Tuhan, apa yang diatur oleh Tuhan, satu relasi dengan satu relasi yang lain, satu keterikatan dengan satu keterikatan yang lain, antara kebutuhan ciptaan satu dan kebutuhan ciptaan yang lain. Semua itu di dalam keharmonisan yang Tuhan sudah tentukan, termasuk pada manusia. Saudara, banyak orang bilang, kenapa Allah menciptakan yang lain dulu baru manusia? Nah, saudara coba bilang, ngapa Tuhan ciptakan dulu langit, bumi, kebutuhan makan, hewan, binatang, air, segala macam, baru pada hari yang terakhir menciptakan manusia? Ya itu tadi, saudara, supaya ada keharmonisan. Ketika manusia tinggal di muka bumi ini, semuanya sudah tersedia. Karena Allah itu sangat menyukai keharmonisan. Tidak ada pertentangan antara satu ciptaan dengan ciptaan yang lain. Coba bayangkan saudara, kalau seandainya ciptaan satu menentang ciptaan yang lain. Atau satu ciptaan bergerak melawan ciptaan yang lain. Pasti terjadi apa? Keributan atau terjadi kekacauan. Tidak demikian. Tuhan menciptakannya dalam aturan, bentuk, jumlah, ketetapan. Semua itu diatur dengan hikmat Tuhan. Karena Allah itu mencintai keharmonisan. Itulah sebabnya saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka di dalam dunia ini, Allah yang mengasihi kita itu adalah betapa Dia mencintai kita. Betapa Dia mau menginginkan kita untuk selalu punya keharmonisan. Saudara, sebagai manusia yang dipercayakan untuk mengelola bumi, kita juga diminta untuk mencari keseimbangan, mengajarkan keseimbangan kepada kita. Ya, tidak bisa saudara kita seenak-enaknya. Ya, ada namanya mata rantai. Ya, jadi binatang ini diciptakan supaya menjadi makanan binatang itu. Ya, binatang itu diciptakan supaya menjadi makanan binatang ini. Banyak orang bilang, apa untungnya ciptakan nyamuk? Supaya menjadi makanan kodok. Apa tujuannya menciptakan kodok? Supaya menjadi makanan ular. Coba bayangkan saudara. Jadi semua ada mata rantai. Dan inilah yang disebut dengan keharmonisan. Dan ketika manusia diciptakan, juga diciptakan di dalam sebuah keharmonisan. Antara manusia dengan manusia, manusia dengan alam, teristimewa manusia dengan Tuhan. Terjadi sebuah relasi yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan ciptaan, manusia dengan Allah. Itulah maksud Allah di dalam menciptakan. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Allah menciptakan dunia ini dan segala isinya, termasuk manusia, Dia ingin memberitahukan Allah yang maha baik itu adalah Allah yang maha kuasa dengan penuh hikmat. Dan Allah yang maha baik itu adalah Allah yang mencintai keharmonisan. Allah yang maha baik itu adalah Allah yang mengawasi dan menjaga seluruh ciptaannya. Dan Allah seperti itulah yang mengasihi kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali. Ketika kita sudah belajar tentang Allah yang maha baik yang menciptakan segala sesuatu itu, maka kita diingatkan kembali bahwa posisi pencipta tidak bisa tergantikan. Jadi janganlah kita mencoba-coba untuk menggantikan posisi pencipta. Atau posisi pencipta dijadikan nomor 2 dan yang lain dijadikan nomor 1. Atau kita menganggap kita menjadi posisi sebagai Allah dan Allah itu menjadi pembantu-pembantu kita. Saudara, tidak demikian saudara. Allah yang penuh kuasa, penuh hikmat itu adalah Allah yang tidak bisa digantikan. Dia adalah pencipta yang maha kuasa. Saudara, yang kedua adalah ketika kita belajar tentang penciptaan itu, kita diingatkan bahwa semua ciptaan harus tunduk kepada pencipta. Ya, tidak boleh menentang, tidak bisa melawan. Karena Dia adalah pencipta. Dia yang mengatur semuanya, termasuk kita saudara. Diciptakan oleh Tuhan. Kita diminta untuk tunduk kepada pencipta. Yang ketiga saudara, ketika kita belajar bagaimana Allah menciptakan dunia dan segala isinya ini, maka panggilannya sama semuanya. Yaitu semua ciptaan dipanggil untuk memuliakan Sang Pencipta. Saudara, bintang punya kemuliaannya sendiri. Bulan punya kemuliaannya sendiri. Matahari punya kemuliaan sendiri. Cakrawala punya kemuliaan sendiri. Gunung, lautan, ikan,
burung, semua punya kemuliaannya sendiri. Manusia punya kemuliaan sendiri. Tetapi semua itu dimaksudkan supaya untuk memuliakan Sang Pencipta. Kita tidak boleh lalu memuliakan ciptaan, tetapi mengabaikan Sang Pencipta. Kita tidak boleh memuliakan diri kita, lalu kemudian kita melupa untuk memuliakan Sang Pencipta. Tidak demikian. Ketika kita melihat Allah yang mengasihi kita menciptakan, kita dipanggil untuk melakukan, di mana kita diminta untuk tidak menggantikan posisi pencipta. Kita tunduk kepada pencipta. Ciptaan harus memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, saudara, ketika kita belajar Allah menciptakan kita, sekalipun kita ini diciptakan di dalam gambar dan rupa Allah, ya, ada kemiripan dengan Allah, tetapi selalu kita diingatkan, manusia bukanlah Allah. Jadi kita tidak dipanggil untuk menjadi Allah, apalagi menjadikan manusia sebagai Allah, menjadikan ciptaan sebagai Allah. Tidak demikian. Kita diminta untuk menjadikan Allah itu adalah Allah. Dan kita tidak boleh menjadikan diri kita sebagai Allah, karena kita bukan Allah. Sekalipun kita diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Yang kedua, saudara, kita diingatkan kembali, kita jangan mengalahkan manusia. Sebagaimanapun hebatnya dia, sebagaimanapun pintarnya dia, sebagaimanapun dia berkuasa, mungkin dia memiliki segala-galanya di dalam dunia ini. Tetapi kita tidak boleh mengalahkan manusia. Ya, itu satu kesalahan besar, menjadikan sosok manusia itu sebagai Allah yang menggantikan posisi Allah. Apalagi sampai kita sujud menyembah, kita bergantung kepada dia, kita mengandalkan dia. Saudara, itu sesuatu keliruan besar. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Manusia bukan Allah. Jangan kita mengalahkan manusia. Yang ketiga, saudara, manusia dipanggil untuk berelasi dengan pencipta dan ciptaan. Hari ini, saudara, kita diingatkan kembali. Ketika kita sadar kita diciptakan oleh Allah dan Allah menghembuskan rohnya hidup sama kita. Itu berarti, saudara, kita diminta untuk mempunyai relasi yang baik dengan Allah dan relasi dengan sesama. Karena Allah sangat mencintai keharmonisan. Janganlah kita membangun relasi dengan yang lain di luar daripada Allah. Mari kita membangun relasi kita dengan Tuhan dan mempunyai relasi yang baik dengan sesama kita. Saudara, semakin kita mengenal Allah, semakin kita belajar mengenal Allah, maka kita akan semakin mengerti betapa Allah mengasihi hidup kita. Saudara, seorang penulis buku yang bernama James Inell Packer atau yang biasa dikenal sebagai J.I. Packer, di dalam buku Knowing God atau Mengenal Allah. Dia berkata demikian, ketika kita ingin mengenal Allah, maka selalu melibatkan kerinduan, gairah, semangat untuk mengenal Allah lebih mendalam. Ketika kita belajar untuk mengenal Allah, selalu ada penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya apa, saudara? Artinya ketika kita belajar mengenal Allah, marilah kita punya satu kerinduan, gairah, semangat yang sungguh-sungguh. Dan kemudian mari kita mempraktekkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti yang saya katakan tadi, Allah pencipta alam semesta, penuh kuasa, penuh hikmat. Dia juga adalah mengawasi dan menjaga. Dia mencintai keharmonisan. Kita tidak bisa menggantikan posisi Allah. Kita bukan Allah. Kita tidak bisa menjadikan manusia itu Allah. Kita tidak bisa menyembah yang lain. Tetapi kita hanya menyembah kepada Allah. Nah, inilah yang kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Sehingga dengan praktek seperti itu, maka kita akan semakin mengenal Allah, dan semakin kita menyadari betapa Allah itu mengasihi hidup kita. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sepanjang tahun 2021 ini, kita semua diajak untuk membaca Alkitab. Harapannya apa, saudara? Ketika kita membaca Alkitab, maka kita semakin mengenal Allah. Ketika kita semakin mengenal Allah, artinya kita semakin mengetahui betapa Allah itu mengasihi kita. Tanpa kita mengenal Allah, kita tidak mungkin tahu betapa Allah mengasihi kita. Tanpa kita membaca Alkitab, kita tidak pernah bisa mengenal Allah dengan baik. Oleh sebab itu Tuhan menolong kita. Marilah tahun ini kita mulai membaca Alkitab, semakin kita belajar mengenal Allah. Setelah kita belajar mengenal Allah, maka kita akan mengenal Tuhan, betapa Dia mengasihi hidup kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Semoga Tuhan menolong kami untuk mengenal Engkau dengan lebih baik. Melalui perenungan-perenungan pribadi kami membaca firman Tuhan, kami mengenal Engkau dengan lebih baik. Dan ketika kami mengenal Engkau lebih baik, maka kami akan menyadari betapa Tuhan mengasihi hidup kami.
Terima kasih Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya ya Tuhan, dan materaikan firman-Mu buat kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima roti dan anggur perjamuan. Mari kita memuji Tuhan, mengenang betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita yang rela mati di salib untuk menebus dosa-dosa kita. Jemaat yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di minggu pertama di tahun 2021 ini. Kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Nah, sebelum lebih jauh kita bersama-sama menikmati perjamuan kudus Tuhan, baik saya mengajak kita untuk bersama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ada kesempatan buat kami bukan saja beribadah kepadamu, namun di awal tahun ini kami bisa menikmati perjamuan kudus Tuhan. Nah, Tuhan, biarlah kiranya ketika kami menikmati perjamuan kudus Tuhan ini, kami diingatkan betapa besar kasih Tuhan atas kehidupan kami. Pimpinlah perjamuan kudus kami pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan buat saudara-saudara sekalian. Jika saudara membawa Alkitab atau punya Alkitab di rumah, silakan membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Saudara boleh bersama-sama saya membacakan bagian ini sebagai landasan buat kita untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Demikian firman Tuhan 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 23 sampai 27. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Nah saudara-saudara, biarlah masing-masing kita mengoreksi diri kita. Hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita diingatkan kembali betapa besar Tuhan mengasihi kita. Manusia yang berdosa yang selayaknya dihukum, tetapi anugerah Tuhan yaitu keselamatan melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang hari ini kita peringati melalui perjamuan kudus Tuhan. Yang kedua saudara, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, kita diingatkan kembali
bahwa Tuhan meminta kita untuk menjadi saksinya. Menjadi saksi buat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Melalui kehidupan kita, melalui iman percaya kita, melalui sikap tutur kata kita, melalui kelakuan hidup kita. Kita menjadi saksi. Harapannya adalah saudara, supaya Kristus bisa dimuliakan dan orang mengenal Kristus. Yang ketiga, saudara, setiap kali kita menikmati perjamuan kudus, kita diingatkan kita minum dari satu cawan dan roti yang sama. Tuhan mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita adalah saudara bersaudara di dalam Tuhan. Mari saudara, kita mohon agar kita bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, dan kita juga mohon minta ampun atas kesalahan kita kepada orang-orang yang lain. Saudara, sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, baiklah kita tundukkan kepala kita mohon Tuhan membersihkan kita, supaya kita layak menikmati perjamuan kudus Tuhan ini. Masing-masing kita datang di hadirat Tuhan mengakui dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bapa di surga, inilah pengakuan kami. Tanpa pengampunan dosa daripada Tuhan, kami tidak akan pernah bisa layak menghampiri Tuhan, termasuk di dalam perjamuan kudus ini ya Tuhan. Itulah sebabnya kami mohon, Tuhan ampuni kami dari dosa-dosa kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menikmati perjamuan kudus Tuhan, saya mengingatkan kepada saudara bahwa yang diperkenankan untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan adalah mereka yang sudah dibaptis. Jadi saudara yang sudah dibaptis dan yang sudah mempersiapkan diri, saudara diperkenankan untuk mengikuti perjamuan kudus Tuhan. Saudara yang di rumah, saudara kepala keluarga bisa membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga supaya dapat mempersiapkan diri untuk menikmati perjamuan kudus Tuhan. Malam sebelum Yesus diserahkan, ia mengambil roti, lalu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Demikian juga setelah makan, ia mengambil cawan, lalu berkata, cawan ini adalah matai perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita menikmati roti dan anggur, mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar kami akan menikmati roti dan anggur yang mengingatkan kami akan tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah-pecah dan tercurah buat kami untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya Tuhan, kami memberanikan diri setelah Engkau mengampuni kami, supaya kami boleh dengan penuh sukacita menghampiri perjamuan kudus Tuhan. Engkau memberkati roti dan anggur ini ya Tuhan, supaya boleh menjadi berkat buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita mengangkat roti kita. Yesus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari kita makan dengan iman. Saudara, boleh mengangkat cawan saudara. Yesus berkata, cawan ini adalah materai perjanjian baru oleh darahku. Minumlah menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga,
kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Buat anugerah, kasih dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh menikmati segala yang baik dari Tuhan. Sepanjang tahun yang lalu, di tengah-tengah pergumulan, Allah menyertai kami. Bahkan kami juga yakin bahwa tahun ini kami juga akan disertai oleh Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan melalui perjamuan kudus ini, kami diingatkan bahwa Tuhan sudah mati untuk kami. Sudah menebus dosa-dosa kami. Kami belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami mau berjuang untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk melewati tahun 2021 ini bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami. Demikianlah kami berdoa kepadamu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita kembalikan semua puji dan hormat kita kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah merindukan saudara bisa bersekutu dengan Dia dan menikmati berkat-Nya. Arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya pengasihan Allah yang sempurna, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan dan kekuatan Allah Roh Kudus akan menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai awal tahun ini sampai penghujung tahun 2021. Kiranya engkau diberkati oleh Tuhan. Amin. Sampai di sini ibadah kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita. Amin.